Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Pandanaran, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas A, semester 2. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, Manajemen Pemasaran, oleh dosen pengampu, Ibu Yasela Tirana, SM, MKOM. Sebelum memasuki pembahasan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Dian Safitri dari kelompok 4 dengan NIM EM231028889, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran. Perkenalkan, nama saya Asma Nurfadilah, NIM EM231026601, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran. Halo, perkenalkan, saya Femilia Putri Hadianto dengan NIM EM231027774, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pandanaran. Perkenalkan, nama saya Kartini Mikasari dengan nomor NIM EM231027778 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pandanaran. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah strategi yang digunakan untuk memecah pasar potensial menjadi subkelompok yang memiliki karakteristik serupa. Segmentasi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Dengan berbagai pasar, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan profesional. Mengapa segmentasi pasar sangat penting? Pertama, karena dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran. Ketiga, mengoptimalkan anggaran pemasaran. Keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Segmentasi pemasaran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Segmentasi demografis. Ini melibatkan pembagian pasar berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status pernikahan. Misalnya, produk kosmetik mungkin akan lebih ditargetkan kepada wanita dari berbagai rentang usia. Kedua, segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, kota, atau iklim. Contohnya, produk pakaian musim dingin akan lebih relevan dipasarkan di daerah beriklim dingin. Segmentasi psikografis ini melibatkan pembagian berdasarkan gaya hidup, nilai kepribadian, dan minat konsumen. Sebagai contoh, produk makanan organik mungkin lebih menarik bagi konsumen yang memiliki gaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. Segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada perilaku konsumen terhadap produk, termasuk manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, loyalitas, dan sikap terhadap produk. Misalnya, perusahaan telekomunikasi mungkin akan menawarkan paket berbeda kepada pelanggan baru dibandingkan dengan pelanggan setia. Langkah-langkah dalam melakukan segmentasi pemasaran, yaitu 1. Penelitian pasar. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan tentang pasar dan konsumen. Yang kedua, identifikasi segmen. Menganalisis data untuk mengidentifikasi segmen-segmen yang memiliki karakteristik serupa. Yang ketiga, evaluasi segmen. Menilai potensi dan daya tarik setiap segmen berdasarkan ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Keempat, memilih segmen. Memilih segmen yang akan dijadikan target dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai. Kelima, implementasi dan monitoring. Menerapkan strategi pemasaran dan terus memantau serta menilai efektivitasnya untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Terdapat beberapa contoh segmentasi pemasaran, yaitu yang pertama, contoh kasus segmentasi pemasaran demografis. Produk yang dijual merupakan smartphone. Segmen yang dituju, milenial berumur kisaran 18-35 tahun. Karakteristik yang dimiliki produk yaitu teknologi canggih, desain trendy, harga terjangkau. Strategi yang dilakukan melalui kampanye media sosial ataupun influencer marketing. Dan yang kedua, contoh kasus segmentasi demografis. Produk yang dijual merupakan pakaian musim dingin. Segmen yang dituju, daerah dengan iklim dingin. Karakteristik yang dimiliki produk yaitu berbahan hangat, tahan angin, desain stylish. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemasaran lokal ataupun promosi musim dingin.
Contoh kasus segmentasi psikografis, produk, kesehatan dan kebugaran, segmen, individu yang peduli kesehatan, karakteristik, aktif, peduli diet, dan suka olahraga, strategi, konten edukasi, dan komunitas online. Contoh kasus segmentasi perilaku, produk, program loyalitas supermarket, segmen pelanggan setia, karakteristik, frekuensi belanja tinggi, dan nilai belanja tinggi, strategi, diskon eksklusif, dan hadiah loyalitas. Manfaat segmentasi pemasaran. 1. Penargetannya lebih efektif. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan segmen pasar yang berbeda, perusahaan dapat mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kedua, penghematan biaya. Sumber daya pemasaran dapat dialokasikan dengan lebih efisien karena perusahaan fokus pada segmen yang paling potensial. Ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tertentu dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keempat, keunggulan bersaing. Dengan mengidentifikasi segmen pasar yang belum terlayani dengan baik, perusahaan dapat menemukan peluang baru dan mengembangkan keunggulan bersaing.